B.J. Habibie melakukan penyidikan kekayaan Soeharto dan kronik-kroninya. B.J. Habibie adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama karena perannya sebagai presiden setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun, turun dari jabatannya di tengah-tengah krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri ini. Setelah kejatuhannya, muncul seruan dari masyarakat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto dan kronik-kroninya selama masa kepemimpinannya. Salah satu isu yang paling mendesak saat itu adalah penyelidikan terhadap kekayaan besar yang diduga dimiliki oleh Soeharto dan lingkaran dekatnya. Banyak pihak menuduh bahwa kekayaan tersebut diperoleh melalui praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang selama rezim Soeharto dikenal sebagai ciri khas dari pemerintahan Orde Baru. Pembentukan Tim Penyelidik Kekayaan Negara atau TPKN. Salah satu langkah awal yang diambil oleh B.J. Habibie setelah menjadi presiden adalah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas menyelidiki dugaan kekayaan Soeharto dan kronik-kroninya. Pada 23 Juni 1999, pemerintahan Habibie membentuk Tim Penyelidik Kekayaan Negara atau TPKN yang diberi mandat untuk menyelidiki aset-aset yang diduga diperoleh secara tidak sah selama masa pemerintahan Orde Baru. Respons terhadap tekanan masyarakat dan kelompok pro-demokrasi yang menginginkan adanya keadilan bagi rakyat Indonesia setelah bertahun-tahun mengalami ketidakadilan. Isu ini sangat sensitif dan penting karena pada saat itu Indonesia sedang berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi yang menghancurkan yang menyebabkan jatuhnya mata uang, kebangkrutan perusahaan besar, dan tingginya angka pengangguran. Pembentukan TPKN ini juga didukung oleh upaya reformasi hukum dan pemerintahan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Pada saat itu, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam membangun kembali institusi-institusi negara yang lebih bersih dan kuat. Mandat dan tugas TPKN. TPKN diberi mandat untuk menyelidiki dugaan kekayaan yang dimiliki oleh Soeharto dan kronik-kroninya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara tidak sah melalui penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi dengan para pengusaha besar yang dekat dengan rezim Soeharto. Soeharto sendiri dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejumlah pengusaha besar yang sering disebut sebagai kroni-kroni Soeharto. Mereka ini mendapatkan berbagai keuntungan istimewa, seperti monopoli usaha, konsesi bisnis, atau proyek-proyek besar yang dibiayai oleh negara. Sebagai imbalannya, para pengusaha ini diduga memberikan dukungan finansial atau materi kepada Soeharto dan keluarganya. Namun, meskipun mandat TPKN tampak jelas, tugas mereka tidaklah mudah. Banyak kendala yang dihadapi dalam penyelidikan ini, termasuk kesulitan dalam melacak kekayaan yang disembunyikan di luar negeri, terbatasnya akses informasi, serta tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hambatan dan tantangan dalam penyelidikan. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh TPKN adalah minimnya dukungan hukum dan politik untuk menjalankan penyelidikan secara efektif. Meskipun B.J. Habibie serius dalam menjalankan misi reformasi dan pemberantasan korupsi, ia menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan militer, politikus lama yang masih memiliki pengaruh kuat, serta pihak-pihak yang terkait dengan Soeharto. Selain itu, sistem hukum Indonesia pada saat itu masih lemah dan belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Proses penyelidikan terhadap dugaan kekayaan Soeharto dan kroninya seringkali terhambat oleh birokrasi yang korup dan tidak transparan. Hal ini menyebabkan penyelidikan berjalan sangat lambat dan hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak segera tercapai. Kekayaan Soeharto dan keluarganya juga disinyalir telah disimpan di luar negeri. Selain mempersulit proses pelacakan dan pengembalian aset tersebut ke Indonesia, negara-negara di mana kekayaan itu disimpan juga memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, dan tidak semua negara bersedia bekerja sama dalam proses investigasi tersebut. Di sisi lain, minimnya bukti yang konkret dan transparan juga membuat proses hukum terhadap Soeharto sulit dilakukan. Meskipun TPKN berusaha keras untuk menyelidiki kekayaan Soeharto,
Pada akhirnya, hasil penyelidikan ini tidak mampu mencapai kesimpulan yang memadai. Soeharto sendiri, meskipun menghadapi tuduhan berat, tidak pernah menjalani proses hukum yang signifikan terkait dugaan korupsi selama masa kekuasaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kondisi kesehatan Soeharto yang semakin memburuk, sehingga proses pengadilan terhadap dirinya ditunda hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 2008. Dampak upaya Habibie dalam mengusut kekayaan Soeharto. Meskipun penyelidikan terhadap kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya tidak membuahkan hasil yang signifikan, upaya B.J. Habibie dalam membentuk TPKN menandai perubahan penting dalam sejarah Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen awal terhadap reformasi dan upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Pada era pasca Soeharto, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas para pemimpin dan pejabat negara semakin kuat. Meskipun reformasi hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan hingga saat ini. Inisiatif-inisiatif awal yang dilakukan oleh Habibie telah membuka jalan bagi proses demokratisasi yang lebih mendalam di Indonesia. Selain itu, pembentukan TPKN juga menjadi simbol penting bagi upaya menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi di negara ini. Upaya ini menginspirasi lahirnya lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang didirikan beberapa tahun setelahnya. Dengan demikian, meskipun hasil penyelidikan terhadap Soeharto tidak memuaskan, upaya reformasi yang dimulai pada masa pemerintahan Habibie tetap memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi masa depan Indonesia. Habibie tidak hanya mengirimkan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, ia juga membuka jalan bagi pemerintahan berikutnya untuk menyelidiki korupsi di tingkat tertinggi. Meskipun penyelidikan terhadap Pak Harto dan kroni-kroninya menghadapi berbagai kendala termasuk birokrasi dan kurangnya bukti kuat, keberanian Pak Habibie dalam memulai proses tersebut menjadi landasan penting bagi upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Langkah-langkah awal ini juga membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka, memungkinkan masyarakat menjadi lebih kritis terhadap pemerintah, dan selanjutnya mengarah pada munculnya lembaga-lembaga anti korupsi yang lebih kuat. Komitmen Bapak Habibie terhadap reformasi dan transparansi menjadi titik awal transformasi Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Dan warisan ini terus mempengaruhi jalur demokrasi di negara ini.